Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat GKU Sola Gracia. Hari ini kita masuk dalam Minggu Sengsara yang kelima. Kita sama-sama baca dari Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. 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 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, negara kita Indonesia sedang menghadapi krisis, yaitu krisis kesehatan. Ada orang-orang yang mengalami sakit karena virus COVID-19 atau corona, namun ada juga yang meninggal. Ini menjadi sebuah keprihatinan yang besar. Kita tidak hanya menghadapi krisis kesehatan, tapi kita juga menghadapi krisis sosial. Kita harus berjarak satu dengan yang lain 1 meter. Kita diminta untuk mengerjakan segala sesuatu dari rumah. Kita dihimbau untuk menghindari kerumunan orang banyak. Dan itu yang menjadi alasan hari ini kenapa kita beribadah di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pertanyaannya adalah, bagaimana sikap kita orang Kristen menghadapi krisis? Ada 3 hal yang mau kita perhatikan dari bacaan di Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai 41. Yang pertama, Yesus hadir dalam krisis. Peristiwa ini murid-murid sangat ketakutan. Kenapa mereka takut? Karena ketika mereka sedang berlayar, datanglah taufan yang dahsyat dan menimbulkan ombak yang besar, dan ombak itu masuk ke dalam perahu dan perahu itu bisa tenggelam. Mereka panik, mereka ketakutan. Bahkan mereka berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hebatnya cerita ini bukan soal taufan yang besar, bukan soal ombak yang besar, tapi hebatnya kisah ini, kehadiran Yesus menolong semua peristiwa. Kehadiran Yesus menolong setiap orang di peristiwa apapun, termasuk krisis. Yesus tidak hanya hadir di ruang-ruang sukacita kita. Yesus tidak hanya hadir waktu kita ulang tahun. Yesus tidak hanya hadir waktu kita sedang naik jabatan. Yesus tidak hanya hadir waktu kita sedang mengucap syukur karena berkat-berkat Tuhan. Tapi Yesus juga hadir di ruang-ruang krisis kita, di mana kita mengalami ketakutan, kepanikan. Yesus ada di situ. Itu yang menjadi jaminan buat kita orang percaya. Ketika menghadapi wabah virus COVID-19, percayalah bahwa Yesus hadir di ruang-ruang krisis Indonesia. Yesus hadir di ruang-ruang krisis kita sebagai orang percaya. Yang kedua,
Jangan takut, jangan panik. Murid-murid ketika mengetahui taufan datang, perahu mulai dimasuki oleh air ombak, dan mereka sudah mengukur keseimbangan, ini bisa tenggelam. Mereka panik, mereka takut, mereka bangunkan Yesus dan mereka berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita bisa binasa. Engkau tidak pedulikah sebentar lagi kita akan tenggelam?" Mereka berseru, mereka bertanya, mereka berharap ada pertolongan. Bayangin, mereka itu nelayan. Nelayan itu bisa mengatasi keadaan di sekitar laut atau danau yang mereka jalani. Tapi kali ini mereka masuk dalam ketakutan. Sesuatu yang tidak biasa yang mereka hadapi seumur-umur mereka jadi nelayan. Dan mereka berteriak, "Guru, kita binasa, kita hampir tenggelam." Bapak Ibu Saudara, jangan takut. Virus corona menyerang bangsa-bangsa termasuk Indonesia. Ini sesuatu yang tidak biasa di hidup kita. Tapi satu hal, jangan takut, jangan panik. Ada banyak orang begitu diberitahu warning virus COVID-19, mereka melakukan tindakan-tindakan yang disebut dengan panic buying. Mereka pergi membeli makanan banyak-banyak. Mereka takut akan hari ke depan. Mereka takut akan serangan-serangan virus COVID-19. Saya mau kasih tahu, ketika kita masuk dalam ketakutan, ketika kita masuk dalam kepanikan, bukan hanya iman kita yang menjadi lemah, tapi juga imun kita menjadi turun. Sementara menghadapi serangan-serangan penyakit atau virus, imun kita harus kuat, bagus, supaya penyakit tidak mudah diserap. Jadi menghadapi keprihatinan, krisis kita, krisis bangsa ini, jangan takut. Kenapa? Karena Yesus hadir, Yesus ada, Yesus memperhatikan yang sedang terjadi. Dialah jaminan kita. Yang ketiga, Yesus mengatasi, menyelesaikan krisis kita. Murid-murid berteriak, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa, kita udah mau tenggelam." Yesus bangun. Dia menghardik angin itu dan dia berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus berkuasa dan sanggup mengatasi krisis kita, sanggup menyelesaikan krisis kita. Yesus beritahu untuk semua menjadi selesai. Mereka menjadi sangat takut. Lalu mereka bertanya, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudara, yakinlah Yesus ada di saat krisis Indonesia, di saat krisis ini terjadi. Dia menjamin kita, dialah jaminan kita. Jangan takut, jangan panik, karena itu hanya melemahkan kita. Tapi taruhlah kepercayaan kita kepada Yesus yang menjamin hidup kita. Dan percayalah, Allah sanggup menyelesaikannya bagi kita. Percayalah, krisis ini dapat diatasi, dapat diselesaikan dengan pertolongan dan kekuatan Tuhan. Ada banyak dokter, para medis yang berhadapan langsung dengan orang-orang yang sakit. Kita doakan mereka karena mereka menjadi bagian alat Tuhan untuk menolong menyelesaikan krisis ini. Kita doakan pemerintah, kita doakan mereka para ahli yang berupaya terus menemukan cara untuk menyelesaikan krisis ini. Kita minta kekuatan dan pertolongan Tuhan atas mereka.
Dan mari kita juga berkontribusi untuk krisis ini selesai. Taat pada pemerintah, takut akan Tuhan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Nantikanlah Dia. Tuhan menjaga keluar masuk kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.